Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan, para mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat, ya. Kemudian saya selalu mengingatkan, dalam kondisi seperti ini, ya, kalian dan kita semua harus tetap menjaga kesehatan dan kebugaran diri, ya, supaya terhindar dari yang sekarang ini yang, lagi sangat marak-maraknya, itu adalah virus corona, ya. Sehingga kita terhindarkan dari berbagai macam penyakit. Nah, kemudian selanjutnya pada kesempatan kali ini ya saya akan men-share-kan atau kita akan mengulas tentang mata kuliah. Ini adalah pertemuan kita yang terkait dengan statistik penelitian pendidikan di program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini ketika saya mengulas, saya menggunakan modul yang sebenarnya ini sudah lama saya susun dan para mahasiswa bisa mendapatkan sekalian ya, nanti akan saya share, modul ini sehingga bisa menjadi bahan untuk dalam mempelajari. Nah, pertemuan pertama yang akan kita bahas pada kali ini adalah terkait dengan pengantar statistika, ya. Jadi kita mulai saja, ya. Jadi kalau tentang berbicara tentang statistika itu, ya, itu ada 2 kata dasar yang harus kita pahami, ya, harus kalian pahami. Yaitu pertama adalah statistika dan statistik. Nah, sebenarnya ini adalah 2 kata yang berbeda, ya. Ke Kalau ditanya sebenarnya para mahasiswa semua ini mengambil mata kuliah apa sih? Mata kuliah statistik atau statistika? Tentu ada yang menjawab mata kuliah statistika, Pak. Ada yang menjawab mata kuliah statistik. Secara bahasa sebenarnya itu berbeda. Jadi kalau berbicara tentang kata statistika, itu adalah ilmunya, ya, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan serta analisis data itu sendiri, sehingga digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau kesimpulan, ya. Biasanya statistika ini adalah pengolahan data yang digunakan untuk dalam pengujian hipotesis. Itu statistika, ilmunya. Sementara kalau statistik, statistik itu adalah data olahannya yang berbentuk sajian informasi berupa mungkin diagram, tabel, dan lain-lainnya. Nah, termasuk statistik itu adalah persamaan-persamaan ya yang digunakan untuk mengolah informasi tersebut. Nah, jadi beda ya antara statistika dengan statistik secara bahasa. Kemudian yang selanjutnya, secara umum sebenarnya statistik ini dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan statistik deskriptif, kemudian ada statistik inferensial. Bahkan di beberapa program studi, mata kuliah statistik ini dipisah. Ada mata kuliah statistik deskriptif, kemudian ada mata kuliah statistik inferensial. Ada juga program studi yang menggabungkan. Bahkan ada program studi yang menamai mata kuliah ini, yang kita pelajari ini dengan mata kuliah namanya statistik deskriptif dan inferensial. Nah, namun kalau di program studi pendidikan bahasa Inggris, ini dinamai dengan statistik penelitian pendidikan. Sebenarnya statistik terapan. Kenapa dikatakan statistik terapan? Karena statistik yang akan kita pelajari nanti ini akan kita gunakan untuk riset penelitian skripsi, diterapkan pada riset penelitian skripsi, ya harapan kita, sehingga nanti setelah mempelajari mata kuliah ini, kalian bisa mengolah data, terutama data-data yang digunakan dalam penelitian skripsi. Jadi data yang digunakan, yang diambil dari riset ketika kalian menyelesaikan tugas akhir nanti. Nah, kembali lagi, jadi statistika itu ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial seperti ini, ya, yang bisa dilihat ya. Jadi statistik deskriptif itu biasanya digunakan untuk mendeskripsikan data. Nah, deskripsikan data. Contoh, ketika kita membuat sebuah penelitian, tentu kita nih banyak mengumpulkan data. Nah, namun data tersebut tentu tidak langsung digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan, tapi dideskripsikan dulu. Seperti contoh, misalnya kita mengumpulkan data hasil belajar siswa. Nah, tentu tidak kita gunakan bahwa data hasil belajar ini langsung ditarik kesimpulan bahwa ternyata mahasiswanya atau siswanya pintar atau siswanya berhasil. Nah, tapi langkah pertama yang kita lakukan adalah bagaimana data hasil belajar tersebut kita informasikan kepada pembaca atau kita deskripsikan.
Sehingga orang mengetahui, oh datanya rata-ratanya berapa, kemudian nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa. Nah, itulah yang cara kita mendeskripsikan, dan cara kita mendeskripsikan itu banyak cara. Salah satunya dengan menggunakan mungkin dengan tabel, grafik, ya kan, histogram dan lain-lainnya. Nah, itu statistik deskriptif. Biasanya yang tergolong dalam statistik deskriptif itu seperti rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, varian data. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Jadi, deskripsi hasil penelitian itu nantinya itu akan dideskripsikan datanya melalui statistik deskriptif. Nah, kemudian yang kedua adalah statistik inferensial atau yang biasa dikenal dengan statistik induktif, ya. Jadi berbeda dengan statistik deskripsi tadi, kalau statistik deskripsi hanya mendeskripsikan data dan kadang tidak digunakan untuk menarik sebuah inferensi atau kesimpulan dalam sebuah penelitian, yang biasanya inferensi itu didasarkan pada hipotesis. Nah, jadi saya katakan lagi bahwa statistik deskriptif itu tidak digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, justru statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis itu adalah statistik inferensial. Nah, jadi contoh diagram gambar 2 ini menunjukkan pola untuk mendapatkan informasi ya dari sampel random yang diharapkan yang representatif. Jadi begini, jadi ketika kita mengolah data, ya data itu kita nih ingin nih bahwa apa sih kesimpulan dari data tersebut selain kita deskripsikan tadi melalui statistik deskriptif, tapi kita ingin melihat bahwa data ini apakah hipotesis yang kita buat dalam sebuah penelitian itu terjawab. Contoh misalnya begini, kalau kita melakukan sebuah penelitian misalnya dengan menerapkan metode tertentu misalnya, ya katakanlah si A mau melakukan penelitian menerapkan metode misalnya problem posing terhadap apa hasil belajar siswa dalam keterampilan misalnya speaking misalnya seperti itu. Nah, tentu data-data yang dikumpulkan adalah tes speaking-nya. Nah, tes speaking-nya ini nanti akan diolah secara statistik inferensial untuk menjawab permasalahan tadi. Apakah hasil belajarnya itu tuntas atau tidak tuntas setelah diterapkan metode tertentu. Nah, seperti itu. Jadi biasanya statistika inferensial ini identik dengan menggunakan berbagai macam persamaan statistik ya yang akan digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan. Ya, intinya statistik inferensial itu adalah statistik yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan dari hipotesis. Ya, jadi erat kaitannya dengan pengujian hipotesis. Nah, kemudian selanjutnya jadi sudah dibagi menjadi dua tadi, ada statistik deskriptif, kemudian ada statistik inferensial. Kemudian selanjutnya ada lagi nih pembagian statistik, yaitu statistik parametris dan non parametris. Jadi sebenarnya kalau mau saya uraikan lagi, statistik deskriptif itu sendiri, statistik inferensial itu sendiri. Nah, statistik inferensial ini dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametris dan statistik non parametris. Jadi begitu pembagiannya. Nah, sekarang apa itu statistik parametris dan non parametris? Jadi pada statistik parametris itu digunakan ya, untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Jadi nanti ketika melakukan sebuah penelitian, kita sangat familiar dengan istilah apa itu populasi dan apa itu sampel sebenarnya. Ibaratkan begini, kalau kita melakukan sebuah penelitian, katakanlah ingin melakukan penerapan metode tertentu di kelas 10. Namun, kelas 10 di suatu sekolah itu kadang kan banyak tuh, jadi ada 10A, 10B, 10C. Nah, apakah sampai kadang kelas 10-nya itu ada 10 kelas. Nah, kalau kita melakukan penelitian, apakah 10 kelasnya itu kita berikan treatment atau perlakuan? Tentu tidak, ya kan? Karena berbagai macam keterbatasan penelitian. Nah, disinilah gunanya kita menggunakan istilah populasi dan sampel. Jadi kalau populasi itu adalah wilayah generalisasi atau nanti apa istilahnya wilayah yang menjadi kesimpulan secara umum, ya.
Sementara kalau sampel itu adalah bagian daripada populasi yang diberikan intervensi atau yang diberikan perlakuan. Jadi kalau mau menerapkan metode penelitiannya mau menerapkan metode tertentu, katakanlah metode tadi problem posing ya, terhadap hasil belajar atau kemampuan speaking, maka yang kita terapkan tidak 10 kelas tadi, tapi cukup 1 kelas atau 2 kelas, tergantung kebutuhan kita. Dan bagaimana cara mengambilnya? Cara mengambil sampel supaya bisa mewakili populasi tersebut itu harus dilakukan secara acak ya atau random sehingga sampelnya itu benar-benar mewakili daripada populasi atau yang disebut dengan representatif. Nah, sekarang kembali lagi ke statistik parametrik nih. Jadi, statistik parametrik ini digunakan jika parameter populasinya itu harus terpenuhi. Salah satu adalah parameter populasinya harus berdistribusi normal dan homogen. Jadi data seluruh populasinya itu harus berdistribusi normal dan homogen. Nanti saya akan jelaskan apa itu distribusi normal dan homogen. Sementara kalau statistik non parametrik ini tidak mensyaratkan adanya distribusi normal dan homogen pada populasi. Jadi kalau mau mengambil sampel ya, penelitian, itu harus diuji dulu populasinya. Uji namanya ada uji normalitas data sama uji homogenitas data. Kalau ternyata dasarkan uji normalitas data ternyata populasi datanya berdistribusi normal dan homogen, maka kita harus menggunakan statistik parametrik. Namun jika pada pengujian populasi ternyata datanya tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka kita menggunakan statistik yang namanya non-parametrik. Nah, pertanyaannya adalah apakah berbeda persamaan antara parametrik dan non-parametrik? Ya jelas berbeda. Ya, nanti kita akan menemukan beberapa banyak mungkin ya persamaan-persamaan atau rumus-rumus pada statistik parametris dan banyak juga rumus-rumus yang tergolong dalam statistik non parametris. Satu tujuannya sama, katakanlah kita untuk menguji perbedaan rata-rata. Ya, tujuannya sama, menguji perbedaan rata-rata. Namun, kalau statistik parametrik, persamaannya berbeda, dan non-parametrik itu juga berbeda, tapi tujuannya sama. Nah, karena apa tadi? Karena didasarkan pada distribusi normal pada populasi dan homogenitas daripada populasi. Nah, jadi mudah-mudahan Anda mengerti ya, memahami. Silakan bisa dibaca lagi kapan kita harus menggunakan statistik parametrik dan kapan kita menggunakan statistik non parametrik. Itu ditentukan uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas data. Nah, jadi itu secara umum pembagian statistik ada tadi apa? Ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial, kemudian ada juga statistik parametrik dan non-parametrik. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke data. Jadi sebenarnya pekerjaan kita ya dalam menggunakan statistik itu adalah mengolah data. Kata kuncinya adalah data. Nah, tadi kan juga saya jelaskan bahwa sebenarnya yang dikatakan statistik itu adalah data yang sudah diolah atau disajikan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dikatakan data, apa sih data tuh? Jadi kalau kalian nanti penelitian, itu identik dengan data gitu ya. Mengumpulkan data hasil belajar, data keterampilan, ya kan? Kemudian data kemampuan writing, kemampuan speaking, ya kan? Kemampuan ya grammar dan seterusnya. Nah, itu yang nanti akan menjadi fokus riset kalian. Data-data itu yang akan dikumpulkan. Nah, sebenarnya data itu bentuk jamak dari datum sebenarnya bahasa Latinnya ya. Jadi yang dapat diartikan sebagai informasi yang diterima yang berbentuk atau berupa kata-kata, angka, atau dalam bentuk lisan atau tulisan. Jadi semuanya. Jadi data ini bukan hanya angka-angka. Kalau berbicara tentang data. Jadi data yang kita kumpulkan tuh kalau orang melakukan penelitian kayak prodi sejarah mungkin ya. Jadi sejarah itu melakukan pengumpulan data, datanya berupa lisan bahkan. Jadi sumbernya sumber lisan atau tulisan gitu ya. Nah, sementara kalau orang eksakta kadang data yang dikumpulkan ya berupa angka-angka gitu ya. Jumlah tertentu ya, jumlah siswa, jumlah tes hasil belajar itu kan juga berupa angka. Jadi secara keseluruhan
ya. Belum terbagi-bagi lagi, ya kan. Nanti ada penggolongan jenis-jenis data. Jadi data itu adalah informasi yang diterima dalam bentuk berupa angka-angka, kata-kata, lisan atau tulisan dan lainnya gitu ya. Nah, jadi cara memperoleh data dapat dilakukan melalui 3 hal di situ ya, di sini. Jadi ada yang pertama, ada yang disebut dengan data primer, ini langsung dari objek yang diteliti gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai data primer. Jadi kalau kalian langsung katakanlah melakukan tes hasil belajar, datanya dikumpulkan, nah itu yang disebut dengan data primer, ya. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan data sekunder. Ini tidak langsung dari objek yang diteliti. Ini biasanya dari badan yang mengumpulkan data. Seperti misalnya, kalau kita ingin melihat peringkat prestasi sekolah misalnya ya, atau akreditasi sekolah yang kaitannya dengan dengan penelitian yang akan kalian lakukan misalnya. Nah, tentu kalau data akreditasi sekolah itu kita kumpulkan atau kita ambil dari mana? Dari Badan Akreditasi Provinsi. Nah, itu data sekunder gitu, bukan data primer. Kalau data primer yang langsung kalian kumpulkan. Kemudian yang ketiga adalah data tersier. Ini tidak langsung dari objek yang diteliti juga. Ini rantainya lebih panjang daripada data sekunder. Jadi mungkin data primernya sudah dari badan akreditasi sekolah, kemudian diolah lagi badan tertentu, diolah lagi badan tertentu, kemudian baru kalian ambil gunakan untuk penelitian kalian. Nah, itu mungkin data tersier. Jadi itu data terbagi menjadi 3 ini, ya, data primer, data sekunder, dan data tersier. Kemudian selanjutnya, nah tadi kita berbicara tentang populasi dan sampel, ya. Jadi ini istilah-istilah yang sangat erat digunakan dalam statistika, ya. Yaitu data, kemudian populasi, sampel, ya kan, variabel. Nanti kita juga akan mempelajari tentang skala. Nah, jadi sekarang populasi gitu ya. Ini juga hal yang sangat penting gitu ya, yang harus kalian pahami. Banyak mahasiswa yang melakukan penelitian ya, dalam mengolah statistik karena tidak bisa memahami arti populasi yang sebenarnya, itu dikatakan keliru dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, jadi sebenarnya apa sih populasi itu? Nah, kalau kita melihat di sini, jadi populasi ini itu dikatakan sebagai sekumpulan objek ya, yang akan dijadikan bahan penelitian atau penelaahan dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama, ya. Jadi karakteristik yang sama. Jadi kalau kalian mau melakukan penelitian, katakanlah lakukan penerapan model tertentu atau penerapan media audiovisual terhadap siswa kelas 10. Nah, seluruh kelas 10 itu memiliki karakteristik yang sama, ya kan? Yaitu tingkatannya yang sama. Itu bisa dikatakan sebagai populasi, ya. Jadi ada 2 jenis populasi, yaitu populasi terhingga, ini terbatas jumlahnya, dan populasi tidak terhingga, ini tidak terbatas jumlahnya, ya. Jadi cara untuk mendapatkan keterangan informasi dari semua anggota populasi tanpa terkecuali itu biasanya disebut dengan sensus. Ya, jadi contoh misalnya sensus penduduk. Seluruh masyarakat di Indonesia dilakukan sensus. Ya kan, itu cara mendapatkan keterangan. Jadi populasinya masyarakat seluruh Indonesia. Nah, namun kalau kita melakukan penelitian dengan menggunakan cara sensus, ya kan, semuanya dilakukan, diteliti gitu ya. Maka tentu ada beberapa faktor gitu ya, yang menjadi hambatan dalam melakukan penelitian gitu ya, yang menjadi bahan pertimbangan juga. Yang pertama itu adalah faktor biaya operasional. Tentu biaya operasionalnya tinggi kalau kita menggunakan sensus gitu ya. Karena semuanya harus diteliti gitu. Katakanlah tadi, kalau kita mau melakukan penelitian di kelas 10 pada suatu sekolah, kelas 10-nya ada 10 kelas. Ya, satu kelas katakanlah 30 siswa. 30 siswa kemudian dikalikan 10 ya 300 siswa yang akan kita teliti. Ya, mungkin biaya operasionalnya akan tinggi gitu ya. Kemudian faktornya pasti lama ya kan, apalagi penelitian yang bersifat kualitatif ya kan. Yang ada wawancara, apakah kita akan mewawancara semuanya? Tentu tidak kan gitu. Jadi ada yang kedua adalah faktor lamanya waktu yang tersedia.
Kemudian tingkat akurasi data atau ketepatan perhitungan seringkali tinggi penyimpangannya, kemudian kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Nah, namun demikian, betapapun cara sensus itu banyak sekali kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, ya, tetapi kelebihan cara sensus adalah hasil yang didapatkan merupakan hasil yang sebenarnya. Biasanya seperti itu. Jadi semuanya soalnya diteliti. Namun kita menggunakan istilah populasi ini, ya, juga sama gitu ya. Jadi secara keseluruhan. Jadi kalau penelitian populasi itu biasanya dilakukan memang dengan cara sensus karena secara keseluruhan. Ya begitu. Nah, namun kita dimudahkan dengan adanya istilah sampel di sini ya. Di sini ada sampel. Jadi dalam penelitian kuantitatif ya kan, itu sering kali kita menggunakan istilah sampel. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sampel itu adalah bagian daripada populasi atau contoh gitu ya. Ya, untuk dijadikan sebagai bahan telaah dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili atau yang disebut dengan representatif. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau seandainya kita melakukan penelitian populasi, kelas 10 itu kan banyak sekali. Nah, namun kita diizinkan untuk mengambil bagian daripada kelas 10 tersebut. Katakanlah ada 10 kelas, kita hanya ambil misalnya katakanlah 2 gitu ya. 2. Nah, kita dibolehkan mengambil 2. Yang jelas 2 kelas ini mewakili 10 kelas tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan sampel. Sampelnya harus representatif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya sampel yang kita ambil itu representatif gitu. Ya. Nah, ini ada gambar ya kan. Jadi populasi ini banyak sekali, mungkin 1, 2 sampai mungkin beberapa. Nah, kemudian kita ambil salah satunya yang akan kita teliti. Nanti hasil dari penelitiannya tidak hanya diterapkan pada sampel, tapi juga berlaku pada populasi. Walaupun yang kita teliti hanya sampel di sini ya. Yang kita teliti di sini hanya sampel saja di sini. Nah, sampel saja ini yang kita teliti, yang kita berikan perlakuan. Tapi berlaku umum kesimpulannya populasi. Artinya kalau ada 10 kelas, satu kelasnya atau 2 kelasnya kita berikan perlakuan penelitian, hasilnya apakah hasil penelitian kita baik, maka seluruh populasi 10 kelas tadi ini juga dikatakan baik. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita menerapkan media pembelajaran sehingga hasil belajar siswa itu baik pada satu kelas, maka 10 kelas ini juga dikatakan baik. Walaupun tidak kita lakukan, kita terapkan ke 10 kelasnya. Gitu. Tapi sampel ini itu mewakili populasi. Nah, bagaimana caranya? Salah satu, kata beberapa pakar, salah satu supaya sampel itu dikatakan representasi atau mewakili daripada populasi, itu sampelnya ini harus dipilih secara random. Jadi 10 kelas tadi itu harus kita ambil secara random, sehingga semua kelas itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk diteliti. Nah, setelah di random, keluar satu kelas, kelas itu yang kita berikan, terapkan media pembelajaran tertentu, ya kita berikan intervensi, sehingga hasil penelitiannya, oh ternyata setelah diterapkan media pembelajaran, hasil speakingnya bagus, hasil writingnya bagus. Itu berlaku secara umum di 10 kelas. Kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sampel tadi sudah dipilih secara random. Nah, apakah itu ilmiah? Ya ilmiah, dan itu diakui secara ilmiah berdasarkan teknik sampling tertentu. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita juga membahas tentang variabel dan skala pengukuran. Nah, ini juga sering yang menjadi pertanyaan gitu ketika kita melakukan sebuah penelitian, ya. Nanti ketika mahasiswa semua akan melakukan sebuah penelitian, akan ditanya oleh pembimbing atau bahkan penguji pada saat seminar gitu ya. Ditanya, data yang dikumpulkan jenis datanya apa gitu ya. Ya, mungkin banyak data yang dikumpulkan, kita harus bisa mengelompokkannya, ya kan? Nah, seperti itu. Itu pasti akan ditanya. Nah, di sini disajikan bahwa data itu ada beberapa jenis gitu ya. Ada yang disebut dengan data dengan skala nominal, data dengan skala ordinal, data dengan skala interval, dan data dengan skala rasio. Di skala rasional. Sekarang kita lihat gitu ya, pengertian masing-masingnya. Yang pertama, data dengan skala nominal atau yang disebut dengan skala nominal dari data. Apa itu skala nominal? Skala nominal ini adalah skala yang dengan tingkatan yang paling rendah gitu ya. Hanya pengelompokan saja.
Jadi dia tidak bertingkat, hanya mengelompokkan dan masing-masing kelompok tidak memiliki strata yang berbeda. Jadi ini di sini dikatakan yang dimaksud dengan skala nominal yaitu merupakan ukuran yang menyatakan informasi atau keterangan dalam bentuk jawaban benar secara tertutup, ya kan? Ini misal ya, dari dua pilihan atau lebih seperti pertanyaan ya atau tidak. Kan tidak ada strata, ya dan tidak itu lebih baik kan gitu. Kemudian laki-laki perempuan, data gender misalnya ya, antara laki-laki dan perempuan. Hanya pengelompokan saja, laki-laki perempuan tidak ada tingkatan gitu. Kemudian status perkawinan, bisa kawin atau tidak kawin gitu ya. Ya, agama seperti itu, ya kan? Nah, agama Islam, Katolik, Buddha dan seterusnya itu pengelompokan data pengelompokan siswa. Contoh misalnya kalian melakukan penelitian di kelas, kalian kelompokkan nih laki-laki dengan perempuan. Nah, pengelompokan laki-laki 70 orang, perempuan 80 orang. Nah, itu hanya pengelompokan saja, itu skalanya nominal, tidak ada tingkatan antara laki-laki dan perempuan. Apalagi contohnya? Seperti data pekerjaan. Nah, itu juga skala nominal yang tidak ada tingkatan, gitu, hanya pengelompokan saja. Itu data dengan tingkatan yang paling rendah. Kemudian naik lagi, data dengan skala ordinal. Apa itu skala ordinal? Nah, ini bertingkat ya, gitu ya. Ya, bertingkat. Selain dia berkelompok, dia juga bertingkat, berhierarki. Misalnya sangat baik, baik, cukup, jelek, dan sangat jelek. Misalnya katakanlah penilaian terhadap skala tertentu, misalnya kita menilai hasil produk siswa misalnya. Kita menilai produk siswa, kita mengarahkan nih, bukan produk siswa, misalnya kalau di bahasa Inggris misalnya grammar siswa gitu ya, atau mungkin hasil tulisan siswa, ya writing-nya. Nah, kita nilai dengan skala sangat bagus ya, atau sangat baik, baik, cukup baik, jelek, dan sangat jelek. Ya kan? Dengan skala itu ya, bukan dengan skala 70, 80 bukan. Nah, itu nama skala yang sangat baik, baik, cukup dan seterusnya. Itu juga skala ordinal. Dia pengelompokan ada lagi tingkatan. Hal lainnya adalah prestasi. Juara 1, juara 2, juara 3 itu adalah skala ordinal. Kemudian selanjutnya apalagi sebenarnya ini kalau saya lihat status pendidikan SD, SMP, SLTA, D1, D2, D3 itu juga merupakan skala ordinal karena ada tingkatan pendidikan di situ. Kemudian apalagi ya? Contohnya seperti kelas 10, 11, 12 itu juga tingkatan. Kemudian selanjutnya ada skala interval. Nah, skala interval ini adalah merupakan ukuran yang dibatasi pada interval tertentu, ya. Yang termasuk pada skala ini misalnya ukuran kelembapan udara, suhu, ya kan. Misalnya suhu ya. Suhu ini misalnya ada interval tertentu, ya kan. Mulai dari 1 derajat, 2 derajat kan ada interval yang tetap gitu ya. Jadi ada ukurannya, ya suhu. Bahkan dia dari plus sampai ke minus. Nah gitu. Jadi suhunya tidak terbatas, intervalnya tidak terbatas dari plus sampai ke minus gitu ya. Jadi tekanan, misalnya suhu apakah bisa minus? Ya bisa. Suhunya minus 10 derajat misalnya seperti itu. Tapi intervalnya kan 10, 11, 12, masing-masing intervalnya 1, tetap gitu. Nah, itu skala interval. Dia berkelompok, ya kan, juga mungkin dia bertingkat karena ada yang suhu tinggi, ada suhu rendah misalnya seperti itu. Ya. Kemudian dia bisa minus dan bisa plus. Nah, kemudian kalau skala rasio ya, itu sama seperti skala interval, ya, data dengan skala interval ya. Tapi skala rasio ini ada satu ciri yang paling apa ya, paling menjadi ciri khusus dari skala rasio, yaitu adanya nilai nol mutlak. Ya, di skala rasio ini ada nilai mutlak. Artinya apa? Nilainya dari 0 sampai dengan positif, tidak ada nilainya negatif gitu ya. Contohnya apa? Yang ada intervalnya, dikelompokkan bertingkat, kemudian tapi tidak ada nilai negatifnya. Contoh, data berat badan gitu ya. Berat badan kan orang berapa kilo misalnya, 78, 80, 81 dan seterusnya. Tidak ada berat orang itu, berapa berat badanmu? Minus 30 kilo Pak. Kan enggak mungkin ada yang minus gitu ya.
Atau mungkin data tinggi badan siswa, ya kan? Kalau ditanya tinggi badannya mulai dari 0 sampai dengan 160, 170 gitu ya. Nah, tidak mungkin berapa tinggi badannya minus 70 kan tidak mungkin karena dibatasi dari 0. Nah, itu skala rasio namanya. Ada mulai dari 0 gitu ya, dari 0. Nah, jadi keempat data ini ya menjadi ciri dari sebuah data. Apakah dia memiliki skala nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk sementara itu pengantar dari saya. Silakan Anda semuanya baca lagi, pahami betul-betul untuk pertemuan pertama ini, ya. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui grup WA, ya. Kita akan sharing di sana. Nah, untuk pertemuan kedua, saya akan masuk ke penyajian data. Ya, ini yang sangat penting ya dalam statistik karena penyajian data ini merupakan bagian dari apa? Bagian dari statistik deskriptif dan juga awal kita mempelajari statistik inferensial, ya kan? Ada beberapa hal yang sangat penting nanti yang akan saya sampaikan pada pertemuan kedua. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selengkapnya bisa Anda semua baca di modul yang akan saya bagikan nanti. Ya, saya berharap semuanya bisa dapat memahami dengan baik. Ya. Saya akhiri. eh, Semoga semua kita sehat. Ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.